Saya Bagus Kusuma. Saya Rita Mardasi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin ibu dosen, izin pemirsa semuanya. Jadi perkenalkan, saya Bagus Kusuma. Saya Rita Mardasi. Nah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mengerjakan atau membuat podcast tugas komunikasi sosial. Nah, di sini kami sudah akan berbincang dengan narasumber, yaitu dengan siapa, Pak? Nama saya Noto Susilo. Kemudian pernah punya pengalaman sedikit sekitar 29 tahun Sedikit ya, Pak. tugas di sebuah perusahaan perkebunan dari PT PP London Sumatera Indonesia, dan posisi terakhir selaku estate manager. Berarti Bapak selama 29 tahun sudah berkecimpung di dunia usaha perkebunan atau dunia perusahaan perkebunan kelapa sawit ya, Pak? Ya, benar, 29 tahun dan posisi terakhir Bapak di estate manager. estate manager. Nah, luar biasa sekali narasumber yang kita undang. Jadi Bapak Noto ini sudah melalang buana puluhan tahun di dunia perkebunan kelapa sawit. Nah, Bapak Noto sendiri ini juga sebagai dosen di kampus Polwantan Medan. Jadi di podcast kali ini kita akan membedah ilmu lebih dalam tentang kelapa sawit ini tentunya. Baik Pak, selama Bapak berprofesi lah atau berkecimpung di usaha perkebunan kelapa sawit ini, menurut Bapak apa sih Pak peluang dan tantangannya dari usaha perkebunan kelapa sawit ini, baik dari untuk perusahaan maupun untuk petani atau masyarakat, Pak? Baik. Kalau untuk peluang, sekarang ini produksi hilir daripada komoditi kelapa sawit ini cukup luas, sehingga kelapa sawit salah satu primadona sekarang ini di Indonesia yang punya nilai jual atau bisa menghasilkan devisa negara yang cukup tinggi. Untuk itu memang perlu peningkatan termasuk SDM-nya, kemudian bagaimana meningkatkan teknologinya sehingga pencapaian produksi bisa maksimal. Contohnya mungkin bisa produksinya kalau sekarang ini sudah diciptakan atau dibuat bibit yang mampu menghasilkan TBS sebanyak 40 ton per hektar per tahun. 40 ton, Pak. Ya. Kemudian dengan rendemen sekarang ini bisa mencapai 27 dan 28%. Tinggal bagaimana meningkatkan SDM daripada para planter supaya bisa mencapai target-target seperti yang kita canangkan tersebut. Ini salah satu gambarannya. Jadi kelemahannya mungkin ya sekarang ini mungkin masalah sosial yang selalu terjadi ya, baik di kebun, di masyarakat umumnya masalah pencurian. Ini yang saat ini masih menjadi kendala hampir di semua perusahaan. Di masyarakat umumnya produksinya lebih banyak dicuri orang daripada pemilik ya, Pak. Jadi kalau di kebun mungkin bisa masih lebih terkendali dibanding di masyarakat. Nah, itu dia. Kalau untuk di masyarakat juga mungkin teknis budidayanya di masyarakat ini yang masih perlu banyak diberikan bimbingan, arahan supaya bisa bagaimana membuat perkebunan itu yang baik dan benar dan mampu memproduksi tanaman dengan tanaman yang cukup tinggi, contohnya 40 ton per hektar tadi. Nah, itu dia ya. Walaupun memang di masyarakat itu mungkin nggak mudah untuk merubah pola pikirnya. Iya, benar. Makanya disitulah peranan daripada calon-calon sarjana dari baik yang umum maupun apalagi yang dari pendidikan vokasi ini lebih banyak diharapkan bisa membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga masyarakat mempunyai pendapatan juga akan lebih meningkat. Apalagi harga komoditi kelapa sawit kan setiap tahunnya meningkat, nggak pernah menurun.
berbeda dengan tanaman karet Tanaman ya. karet maupun kakao juga. Kakao mungkin saat ini sedang naik ya, tapi tidak stabil. Kalau yang stabil itu komoditi kelapa sawit. Intinya komoditi lain cenderung lebih fluktuatif harganya Iya, ya, Pak. dibanding Tapi kalau kelapa sawit. Kelapa yang sawit lebih stabil. stabil ya, Bang. Nah, Pak, tadi kan berbicara tentang pencurian, Pak. Memang pencurian ini rasanya sulit dihilangkan nih dari perkebunan kelapa sawit khususnya, Pak. Iya. Bahkan seharusnya bisa dapat sekian ton per hektar, hanya dapat sekian karena maraknya pencurian. Kalau di pengalaman Bapak sendiri lah, selama Bapak 29 tahun ya, Pak? Iya. 29 tahun berkecimpung di perkebunan kelapa sawit. Apa sih, Pak, langkah yang pernah Bapak buat untuk menanggulangi pencurian ini, Pak? Nah, selain kita bersosialisasi ke masyarakat sekitar kebun ya, kita juga bekerja sama dengan pihak berwajib. Contohnya dengan kepolisian atau dengan misalnya dari angkatan darat, contohnya dari misalnya Kodim ya, biasanya Kodim ataupun Korem di Ciantar, itu biasanya selalu dilakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, apakah masyarakat bisa juga kerjasama seperti ini? Ya, ini perlu mungkin jadi pemikiran daripada pemuka-pemuka masyarakat, Iya. supaya bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, sehingga hasil tanamannya itu bisa lebih bisa dinikmati atau terkendali, pencuriannya lebih bisa ditekan. Bukan berarti mungkin nggak ada sama sekali ya, tapi paling tidak bisa menekan, minimalkan. Itu gambarannya ya, di masyarakat harus bagaimana kita bisa memberi bimbingan sehingga mereka juga bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Berarti untuk kesimpulan itu, untuk mengambil atau meminimalisir pencurian tadi, kita harus banyak bekerja sama dan banyak berkomunikasi lah dengan pihak-pihak yang terkait itu ya, Iya. Pak. Contohnya di kebun juga selalu kadang-kadang ya bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah daerah sampai ke pemerintahan desa, itu juga dilakukan kerjasamanya. Contohnya mungkin melalui CSR-nya di perusahaan itu akan memberikan bantuan-bantuan misalnya pendidikan atau keagamaan, kemasyarakatan lainnya ya, sehingga masyarakat dari sekitar kebun itu berpikir 2 kali untuk melakukan pencurian karena pihak perusahaan sudah selalu memberikan bantuan ke desa. Jadi salah satu upayanya itu. Tapi kan, Pak, mungkin itu dari pihak perusahaan ya, Pak. Dari perusahaan. Kalau misalnya di perkebunan rakyat nih, Pak, perkebunan sawit rakyat atau PSR, itu menanggulangi pencurian tuh yang bisa dilakukan masyarakat tuh kira-kira apa sih, Pak? Ya mungkin dari pemerintahan desanya ya. Pemerintahan desanya ini mungkin bisa melakukan bagaimana sistem supaya adanya patroli bersama, bergantian, dan mungkin melalui kerjasama dengan pihak terkait tadi, sehingga bisa difasilitasi oleh pihak-pihak terkait, sehingga bisa menekan proses pencurian tadi. Artinya lebih banyak kita lakukan pencegahan daripada pemberantasnya, Iya. akan lebih bagus. Ya mungkin kita lakukan pendekatan-pendekatan baik melalui jalur agama atau kegiatan-kegiatan lain di desa, Kebudayaan juga. kebudayaan, jadi sehingga meningkatkan kerjasama yang baik, sehingga kemungkinan pencuriannya itu lebih kecil. Itu yang mungkin perlu dilakukan. Tadi kan juga Pak membahas tentang produksi nih, Pak. Kan produksi target tertinggi atau yang bisa kita harapkan itu kan 40 ton per hektar per tahun ya, Pak. Iya. Kita itu membicara tentang produktivitas, Pak. Kalau misalnya berbicara tentang sawit ini kan pasti ada namanya rendemen, Pak. Iya. Nah, kalau yang pernah pengalaman Bapak lah ya, Pak, selaku Bapak jadi manajer, mungkin Bapak sebelum jadi manajer menjadi aspek dan lain sebagainya. Rendemen tertinggi yang pernah Bapak capai di kebun Bapak itu berapa sih, Pak? Dan gambaran umum kenapa Bapak bisa kenapa Bapak bisa mencapai rendemen tersebut gitu? Ya, baik. Kalau untuk rendemen, karena satu pabrik kalau di kebun itu kan terdiri dari beberapa kebun. Iya. Jadi terdiri dari beberapa manajer. Jadi dari beberapa manajer ini melakukan kerjasama atau membuat kesepakatan bersama bagaimana untuk mendapatkan rendemen yang tinggi. Jadi salah satu contohnya itu ya. Jadi kita selalu berkoordinasi bagaimana standar kualitas buah atau kualitas panen kita yang kita mau dapatkan rendemen tadi. Contohnya kita pernah lakukan
dengan 3 brondol yang jatuh ke piringan baru kita panen, maka tempo hari pada 2013 atau 2014 kita pernah mencapai rendemen dalam 1 tahun itu rata-ratanya 26%. Dan di tempat kami itu di PT Loncong baru itulah Tertinggi itu ya Pak. tertinggi Memang seluruh Loncong. wah, luar biasa sekali kalau Oke. 26% itu luar biasa ya Pak. Di kebun PT Loncong baru itu, sehingga manajer kebun lain PT Loncong itu didatangkan contoh daripada kinerja kita di Atoloy. Ada ketemu itu. Jadi komitmen pertama, dan beberapa yang produksinya dikirim ke pabrik tersebut. Kan itu Pak, lagi-lagi itu kan perusahaan bisa mungkin lebih bisa mengatur atau apa ya, mencapai itu ya Pak. Kalau misalnya masyarakat ini kan gini Pak, tidak menerapkan yang namanya GAP Pak. Nah, kira-kira gimana sih Pak buat menyadarkan masyarakat ini, ayo lo budidaya contohnya kelapa sawit ini sesuai GAP gitu Pak. Yang masalahnya di masyarakat ini produknya beda dengan perkebunan. Perkebunan produknya CPO. CPO ya Pak. Kalau masyarakat tandan Tanda buah segar. TBS nya. Jadi memang berbeda. Kalau masyarakat mungkin standarnya pakai CPO, mungkin bisa kita arahkan dengan sistem panen yang benar sehingga rendemennya tinggi. Tapi kalau produknya TBS tetap nggak akan mungkin bisa dirubah, karena mereka yang penting beratnya berapa bayar. Oh iya. Jadi produknya berbeda. Jadi kalau dari masyarakat sendiri ketika mereka membuka usaha kelapa sawit, mereka memang mencari kalau bisa buah ini berat. Kalau perusahaan kan kalau bisa buah yang kita hasilkan rendemennya Rendemennya banyak, tinggi. rendemennya tinggi. Emang Itu dia. produk yang dihasilkan atau produk yang diinginkan kan berbeda berarti ya Pak, masyarakat dengan perkebunan. Ya, jadi kalau perkebunan kan dia jualnya CPO. CPO kan harganya cukup tinggi, mungkin 3 kali atau 4 kali lipat daripada TPS. Oh iya. Ya, makanya kebun tetap menjual CPO. Jadi Pak, kalau permasalahan dan harapan petani Pak untuk komoditi kelapa sawit ini apa aja? Harapan si petani. Iya. Nah, harapan dari petani itu ya kita selaku orang-orang yang lulusan dari vokasi seharusnya bisa memberikan bimbingan, contohnya bagaimana persiapan lahan saat kita mau menanam, kemudian bagaimana pembibitannya, kemudian bagaimana memilih bibit yang baik, kemudian bagaimana perawatan tanaman, kemudian bagaimana sistem panennya, perawatannya. Ini yang perlu seharusnya dilakukan. Kalau petani-petani Indonesia ini bisa diberi bimbingan seperti ini, mungkin peningkatan dari petani itu akan lebih baik. Dari perawatan misalnya mendapatkan produksi yang tinggi, dari bibit yang berkualitas dan bagus, ini bisa juga mendapatkan hasil yang tinggi. Jadi dimulai semuanya dari persiapan lahannya. Berarti kita kayak seharusnya kita nih sebagai mahasiswa lulusan pendidikan inilah ya Pak. Berarti Iya. kita harus bisa memberikan edukasi ke petani. Harusnya iya. Kalau bisa kita turun ke lapangan memberikan edukasi ke petani. Benar. Apalagi di sini kan ada jurusan penyuluh juga. Ini akan lebih bagus memberikan penyuluhan-penyuluhan ke lapangan, tapi bukan berarti harus penyuluh saja. Dan dari TPTP juga seharusnya bisa. Karena TPTP umumnya kan lebih mendalam kalau dengan perkebunan. Nah, itu dia. Nah ini Pak juga kalau tadi kan kita membahas kalau untuk perusahaan kan pasti udah tahu lah kita Pak potensi ekonomi untuk mengusahakan perkebunan kelapa sawit ini pasti buat perusahaan ya keuntungannya dan lain sebagainya Pak. Nah yang kami tanyakan juga Pak, untuk masyarakat sekitar kebun misalnya Pak, misalnya kita membuka perusahaan kebun, untuk masyarakat sekitar itu apa keuntungannya Pak? Keuntungan potensi ekonomi yang bisa didapat dari oleh masyarakat sekitar itu dari dibukanya perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan Pak. Oke. Yang pertama tentu peluang kerja akan lebih terbuka. Lowongan kerja ya. Kemudian dampaknya juga mungkin masyarakat sekitar kampung yang punya komoditi yang sama bisa belajar dari kebun-kebun yang ada. Apalagi kebun umumnya hampir setiap tahun itu memberikan
pendidikan gratis tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Edukasinya ya Pak. Edukasinya itu bahkan dibiayai oleh perusahaan. Jadi melalui desa-desa diundang beberapa orang yang bisa, mereka atau yang bersedia diberikan bimbingan atau pendidikan gratis dari perusahaan. Itu hampir tiap tahun perusahaan-perusahaan melakukan itu. Bahkan kadang yang pernah saya dengar juga ada perusahaan yang memang memberikan beasiswa untuk anaknya ya Pak. Memang itulah potensi yang bisa didapat oleh masyarakat, sekitar kebun. Jadi dampaknya cukup besar. Sedangkan untuk daerah sendiri Pak, pendapatan daerah atau negara ya lagi-lagi meningkat devisa Dengan negara. produksi tinggi otomatis kan pemasukan dari pajaknya itu makin tinggi. Berarti kan kalau ada perkebunan membuka perusahaan membuka lahan perkebunan Pak, berarti kan daerah mendapat pajak dari situ ya Pak. Dapat. Selain pajak tanahnya, pajak produksi, Banyak pajak bangunan, dapat semua. Pajak air, juga. Belum lagi nanti disalurkan listriknya ke situ, PLN-nya. Jadi pemerintah banyak untungnya. Nah, terus Pak, apa sih rekomendasi untuk pengembangan agribisnis kelapa sawit Pak untuk jangka panjang ya? berkelanjutannya. Untuk jangka panjang, ya untuk jangka panjang mungkin mencari lahan untuk komoditi sawit ini kan mungkin sudah terbatas. Iya, benar. Bahkan sekarang ini perkembangannya ke arah ke Kalimantan. Mungkin tahun-tahun berikutnya mungkin arahnya ke Irian Jaya, karena memang potensi sawit juga masih terbuka di sana. Masih banyak Jadi lahan. bisa kita manfaatkan. Jadi potensi-potensi ini yang harus kita manfaatkan, kita lakukan pembudidayaan tanaman. Apakah kita melalui masyarakat ataukah perusahaan-perusahaan perkebunan yang akan mengembangkannya ke daerah sana, tergantung dari potensi yang ada. Nah, kalau di masyarakat mungkin masyarakat perlu bimbingan atau pendidikan daripada tanaman kelapa sawit. Apalagi seperti di Bantan, bahkan yang dari mahasiswanya ada yang dari Papua, Iya, ada. dari mana, ya mungkin mereka pulang ke daerah setelah tamat bisa membangun daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi selain potensi lahannya itu tadi, ya potensi SDM-nya ini harus ditingkatkan. Apalagi dari semua daerah kan umumnya kuliah sana sini. Bahkan di Bantan, yang dari Kalimantan saja pun kuliahnya sampai kemari kan. Jadi potensi ini harusnya dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa berkembang perkebunan sawitnya, produksinya meningkat, otomatis negara akan terbantu dari pemasukan pajak. Karena yang pernah saya baca juga ya, kelapa sawit ini salah satu penyumbang devisa negara terbesar, tertinggi. Selain tambang, kelapa sawit, bukan komoditi perkebunan, tapi kelapa sawit saja. Kelapa sawit saja itu sebagai sumber devisa tertinggi. Apalagi sekarang bisa dijadikan bahan bakar minyak untuk kendaraan. Jadi potensinya makin berkembang. Ya mungkin ke depan bisa dipakai yang lain-lain karena ada penelitian terus berkembang. Kami juga kemarin berkunjung ke museum perkebunan Pak yang di Medan. Itu kami melihat ternyata produk turunan kelapa sawit ini bisa dijadikan kosmetik ya. Kosmetik Pak. Kosmetik banyak memakai bahan dasarnya dari sawit. Jadi kan kalau kita membayangkan nih, sawit ini kan minyak menghasilkan minyak yang kita tahu. Ternyata dari sawit ini juga bisa menghasilkan produk skincare gitu. Bisa. Luar biasa, berarti produk turunan sawit ini sangat luar biasa luas. Itu baru yang ada, yang nampak. Yang belum. Yang sekarang ini lagi diteliti, ke depannya mau seperti apa lagi, pasti berkembang. Karena memang itu tadi produk turunan itu sampai sekarang orang tetap meneliti mau dijadikan apa. Selain kosmetik atau minyak goreng atau mentega, banyak yang bisa kita manfaatkan. Ini dari potensi yang ada seharusnya diimbangi dengan produksi yang meningkat. Benar sih. Nah Pak, kan kita setahu ya Pak, kalau perkebunan kelapa sawit ini tidak lepas dari dulu itu tentang black campaigns Pak. Itu kampanye hitam lah, kampanye gelap. Itu gimana menurut Bapak Pak? Apakah kampanye itu sebenarnya benar atau gimana Pak? Ya kalau persaingan dagang pasti tetap ada. Apalagi Greenpeace yang selalu menggaungkan produk Indonesia, CPO-nya itu tercemar ini, lingkungannya tidak ini ya Pak. Tetapi seperti kita tahu juga perusahaan-perusahaan besar di Indonesia
sudah melakukan sertifikasi RSPO Oh, dan ISPO. ISPO, dan ISO, ya. itu juga itu di bawah pengawasan organisasi dunia. Ya, Jadi kalau digambarkan ini tercemar ini ya disilakan saja datang cek langsung ke kebun-kebun atau ke produksi sawit-sawit, apakah ada bahan-bahan yang digunakan sehingga menyebabkan pencemaran. Nah itu kalau politis dikaitkan ini sulit. Jadi untuk black campaign ini ya, tentang kelapa sawit itu kita jangan mudah percaya ya berarti Iya. Pak. Itu banyak hal-hal yang memang ingin menjatuhkan usaha perkebunan kelapa sawit khususnya di Indonesia ini, karena memang kelapa sawit di Indonesia ini sangat luar biasa ekonomisnya ya Pak. Nah, mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan kami ya. Terakhir itu Pak, harapan Bapak buat anak-anak muda milenial gimana tentang perkembangan kebun sawit ya. Harapan Bapak lah, pesan Bapak untuk kami semua. Oke, harapan kita ya, calon-calon daripada planter ini benar-benar mempunyai skill yang mumpuni dan benar-benar punya semangat dan kerja keras yang tinggi sehingga bisa menciptakan sumber daya yang diharapkan oleh bangsa kita dan bisa memberikan sumbangsi kepada negara, contohnya dengan memberikan bimbingan kepada petani, atau kalau kita bekerja di perusahaan pun kita bisa meningkatkan perusahaan itu sehingga produksi perusahaan meningkat, otomatis pemerintah mendapatkan imbas dari itu, contohnya dari sektor pajak produksi. Nah itu harapannya. Jadi harapannya ya calon-calon petani yang disebut sekarang milenium ya, Milenial walaupun Z. kalau kami orang-orang perkebunan selalu menyebutkan seorang planter, itu akan Planters. lebih mengena ya, tapi intinya kan nggak jauh beda. Tapi harapannya itu tadi, bagaimana menimbulkan semangat kita untuk dalam belajar, setelah tamat bagaimana kita tetap berkarya, memberikan masukan-masukan yang positif sehingga meningkatkan kinerja para pekerja ataupun meningkatkan produksi daripada sebuah usaha. Itu untuk pengembangan karir kita juga ke depannya. Pengembangan karir. Adli? Yes. Oke pemirsa, mungkin sekianlah podcast kita membahas tentang mengupas tentang usaha kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit di Indonesia bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Noto Susilo yang juga sebagai dosen di Polbanten Medan, juga sudah melalang buana 29 tahun di perusahaan perkebunan. Jadi semoga ilmu-ilmu yang sudah beliau sampaikan tadi bisa kita serap, bisa kita dapat ilmu yang untuk menambah wawasan kita ke depannya. Terima kasih Pak sudah mau berbincang dengan kami. Terima kasih kembali. Semoga Bapak sehat selalu dan Amin. Ya. dilancarkan rezekinya Pak. Amin. Ya. Sehat-sehatlah kita semua. Sehat-sehat semua Pak, dan semoga kami bisa menjadi penerus Bapak ke depannya. Ya bagus. Amin. Amin. Nah, sekian aja podcast kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.